Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan di pertemuan kedua ini. Kita akan mempelajari dasar pemrograman ya, PHP ini nanti Bapak Ibu akan digunakan sebagai fondasi di dalam pemrograman berorientasi objek ya, atau PBO. Ibu. Tujuan pembelajaran ya, kita akan pelajari struktur dasar PHP seperti apa Bapak Ibu, kemudian menggunakan variabel dan juga tipe data, dan kita juga belajar mengenai operator ya dalam PHP, dan juga menyiapkan dasar sebelum masuk ke konsep kelas dan objek nih Bapak Ibu ya. Karena di dalam PBO atau pemrograman berbasis objek Bapak Ibu nanti erat kaitannya dengan kelas dan objek ya. Nah, ini kita akan menggunakan sebuah fungsi-fungsi atau function yang dimana codingnya nanti sudah terstruktur ya Bapak Ibu, atau berorientasi objek gitu ya Bapak ya. Ini Bapak Ibu, dari struktur dasar PHP ini Bapak Ibu nanti file yang akan kita gunakan adalah berekstensi .php jadi ya. Kemudian kita akan pelajari tag pembuka dan tag penutup di dalam PHP, kemudian ada penulisan statementnya gitu ya. Oke Bapak Ibu, ini adalah variabel dalam PHP diawali dengan tanda $s gitu ya. Kemudian bersifat dinamis, menyimpan data sementara. Jadi variabel itu tempat penyimpanan data sementara gitu ya. Nah, yang kita pelajari spesifik adalah nanti akan kita pelajari mengenai tipe data. Ini ada integer, float, string, boolean, dan array. Ini Bapak Ibu fundamental yang harus kita tahu gitu ya Bapak Ibu. Ini sebenarnya ada di mata kuliah pemrograman web gitu ya Bapak Ibu ya, mengenai PHP gitu ya. Pemrograman berorientasi objek ini lebih kepada bagaimana membangun sebuah sistem atau website ini terstruktur Bapak Ibu. Nanti ada modelnya, ada view-nya, ada controllernya gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang sebenarnya Bapak Ibu akan implementasikan menggunakan framework itu ya. Awalnya ini dari konsep PBO ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mempelajari framework, membuat website menggunakan framework sebenarnya sudah mengimplementasi PBO Bapak Ibu ya. Hanya saja sudah sudah dibuat atau sudah di develop oleh si pembuat frameworknya ini sudah terstruktur Bapak Ibu ya. Nah, ini di PBO ini Bapak Ibu kita akan belajar dari fundamentalnya itu seperti apa membuat program atau sistem itu yang terstruktur berorientasi objek gitu ya. Bagaimana kita membangun dari awal functionnya, kelasnya, metodenya itu seperti apa gitu ya. Ini tipe-tipe data, integer, float, string, boolean, array gitu ya. Jadi kita akan pelajari bagaimana operator dalam PHP, ada aritmatika, perbandingan, dan logika gitu ya. Nah, langsung saja Bu, persiapkan. Yang pertama adalah VS Code-nya. VS Code-nya bisa buka. Kemudian kita buat sebuah folder Bapak Ibu. Saya coba open folder. Oke Bapak Ibu, silakan letakkan di Laragon. Kita pakai karena kita pakai PHP ya. Kita harus baca di dalam web server ya, www. Kemudian Bapak Ibu silakan buat folder bernama PBO. Nah, saya masuk ke dalam PBO. Kemudian di sini saya akan buat folder lagi Bapak Ibu, P2 ya. P2. Oke, ini pertemuan kedua. Oke, ini kemudian select folder. Oke, seperti ini. Ibu silakan buat saja di sini latihan.php ya. Nah, kita akan belajar mengenai struktur dasar dari PHP itu seperti apa. Baru nanti kita sebelum berlanjut ke kelas, kemudian metode di Bapak Ibu ya. Jadi untuk tag pembuka Bapak Ibu di PHP seperti ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu seperti ini ya, tag PHP, kemudian tag penutupnya seperti ini.
Oke, kemudian diawali ya, kalau kita ingin menampilkan sebuah kata gitu ya, Bapak Ibu bisa menggunakan kata echo ya. Kata echo di sini misalkan hello world gitu ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu, hello world. Nah, ini sederhananya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau kita mau tampilkan, buka saja Chrome-nya atau browser-nya, Bapak Ibu akses localhost, kemudian tadi di dalam folder pbo gitu. Bapak cek servernya harus dihidupkan dulu Ibu, akunnya pastikan sudah dihidupkan. Ini belum ya, jangan sampai lupa. Jadi web servernya harus dalam keadaan start gitu ya. Oke, dan pbo di sini tadi kita di dalam P2 ya, P2 ada di latihan. Nah, akan tampil hello world seperti ini. Ini cara mengakses dari PHP-nya ya Bapak Ibu ya. Kemudian bagaimana jika ditampung di dalam sebuah variabel gitu ya. Nah, jika ditampung sebuah variabel, berarti misalkan ini pesan gitu ya Bapak Ibu ya. Pesan kita di sini adalah selamat datang gitu ya. Namun sebuah, jadi kita buat variabel ini menyimpan sebuah nilai ya, namun kita akan tampilkan ya. Kita akan tampilkan di tinggal bisa pesan gitu. Nah, kita menampilkannya selalu menggunakan echo Bapak Ibu ya. Jadi kalau ini tidak digunakan Bapak Ibu, kalau ini tidak digunakan nanti akan kosong Bapak Ibu di sini ya, akan kosong. Jadi makanya harus menggunakan echo untuk menampilkan. Nah, itu seperti itu. Nah, lalu variabel tadi Bapak Ibu kalau sini baru ditandai dengan S gitu ya, bersifat dinamis, menyimpan data sementara gitu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk ke tipe data dasar di PHP. Ada integer, float gitu ya. Nah Bapak Ibu, untuk tipe data di dalam PHP ini akan mengenali jenis tipe data itu Bapak Ibu secara otomatis di PHP ini. Misalkan seperti ini Bapak Ibu, kalau saya membuat sebuah variabel misalkan A ini adalah angka 10 Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tebak ini tipe datanya apa ini? Harusnya adalah integer Bapak ya, karena angka gitu ya, bilangan bulat gitu ya. Kemudian sini saya buat juga B, misalkan di sini sini saya juga angka tapi saya menggunakan petik Bapak Ibu. Nah ini seperti Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita cek Vardam yang untuk A, kemudian sini saya akan coba membuat spasi ke bawah ya, enter ke bawah, saya gunakan BR. Kemudian Vardam lagi untuk B ya, untuk B ini kalau kita cek Bapak Ibu, jadi yang pertama Bapak Ibu ini akan dideteksi adalah sebuah integer ya, 10 angka 10 ini bahkan deteksi sebagai integer. Kemudian 10 yang kedua, karena dia menggunakan tanda petik, itu akan dibaca sebagai string gitu ya. Nah itu, jadi penggunaan dari string, walaupun kita di dalamnya angka, tapi kalau kita dengan tanda petik, si PHP akan bacanya sebuah string gitu ya. Misalnya saya tulis Budi gitu ya, string dia. Nah, string akan bertambah ada 4 gitu ya, 4 string. Nah ini Bapak Ibu. Nah kemudian ada float, ada string, boolean, array. Nah kita akan coba implementasinya. Ini adalah integer, kemudian yang bawah ini adalah string. Kemudian kita akan coba float ya.
kita akan coba float Bapak Ibu. Nah, untuk float ini contohnya Bapak Ibu, dia mengandung koma Bapak Ibu. Misalkan saya buat C sama dengan misalkan 15,7 gitu ya, 15,7 gitu ya. Kemudian saya akan echo, saya buat lagi sini Bapak Ibu supaya dia ke bawah. Kita akan cek untuk C. Dia akan mendeteksi secara otomatis tipe datanya adalah float. Nah, ini adalah float. Nah, kemudian ada yang namanya boolean Bapak Ibu ya. Nah, boolean ini itu erat dengan, kalau boolean nilainya hanya 2 gitu ya. Boolean itu kalau nggak true false, maka misalkan true nih, saya buat true seperti ini. Kemudian saya coba untuk taruh simbol itu, kita ganti ini sebagai D gitu ya. Nah, ini bold true. Nah, kalau kita ganti false, nah, juga sebagai boolean false gitu ya. Nah, ini tipe datanya. Jadi si PHP itu akan mengenali secara otomatis, oh di dalam variabel ini tipe datanya adalah integer, oh ini adalah string, oh ini ada float gitu ya. Nah, kemudian ada yang terakhir ada array. Nah, array ini sebenarnya nanti akan panjang Bapak Ibu pembahasannya, ada khusus nanti array ini seperti ini Bapak Ibu. Contohnya misal di sini saya buat, nah ini menampung sebuah Bapak Ibu string gitu ya. Array ini menampung sebuah kumpulan kumpulan kata gitu ya Bapak Ibu ya. Misalkan ini di sini Bapak Ibu, misalkan di sini saya akan membuat di sini saya menggunakan aja buah nih, buah gitu ya. Oke, buah di sini ada jeruk, mangga gitu ya, apel, jeruk, mangga, apel gitu ya. Nah, kemudian kita bisa fardam di sini Bapak Ibu. Kita bisa fardam si buah ini ya. Si buah sini. Nah, ini akan mendeteksinya adalah sebuah array gitu ya. Kita akan di jeruk, mangga, dan juga apel gitu ya. Ini adalah string nanti ya Bapak Ibu ya. Ini. Jadi Bapak Ibu, cara mengakses string pun kita juga bisa mengaksesnya menggunakan echo. Misalkan kita akan coba akses buah itu Bapak Ibu, buah di indeks, karena string dia karena array mengaksesnya indeks ke berapa gitu ya. Karena kalau array dia akan mengakses mulai dari 0 indeks ke 0, ke 1, ke 2 gitu ya. Kalau kita tuliskan 0, nah yang muncul seharusnya adalah jeruk nanti Bapak Ibu. Nah, jeruk gitu ya. Nah, kalau kita akses ke 2 harusnya apel ya, karena 0, 1, 2 gitu ya. Nah, ini pengenalan di awal saja Bapak Ibu mengenai beberapa tipe data gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya akan coba bahas mengenai bagaimana struktur penulisan di dalam PHP. Ini penting Bapak Ibu sebelum kita melangkah lebih jauh gitu ya, ke
kelas dan objek nanti ya, kelas objek, menggunakan variabel, gabungan variabel, function gitu ya. Jadi kita harus tahu fundamental pemakaian dari struktur dasar PHP-nya gitu ya. Oke, kemudian saya coba buat lagi Bapak Ibu. Di sini adalah latihan 2 untuk PHP. Oke. Sekarang di sini saya akan menggunakan string juga Bapak Ibu. Misalkan di sini adalah saya buat di sini adalah nama. Misalkan nama adalah body gitu ya. Body. Kemudian kita bisa melakukan echo atau menampilkan gitu ya. Nah, ada perbedaan kita pemakaian tanda petik 2 dan juga tanda petik 1 ya. Ya Bapak Ibu, ini saya coba highlights. Yang pertama nih perbedaan implementasi petik 2 seperti ini dan petik 1 ya dalam PHP. Nah, misalkan Bapak Ibu kita gunakan petik 2, misalkan selamat datang Budi itu ya, Budi. Kita pakai dulu. Yang kedua di sini kita implementasikan juga echo menggunakan petik 1 sama Bapak Ibu. Selamat datang, kita gunakan petik 1. Selamat datang Budi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah seperti ini apa Bapak Ibu hasilnya, perbedaannya. Jadi Bapak Ibu kalau pada saat kita implementasikan variabel itu hanya akan dikenali pada saat mengimplementasikan petik 2 gitu. Kalau dia menggunakan petik 1 ya di dalam echo, kemudian kita panggil sebuah variabelnya ya, variabel ini dia akan mengenalinya hanya sebagai string ya, dia tidak mengenali sebagai variabel. Kalau kita coba ya, kita buka sekarang latihan buat nanti ya. Oke. Nah kita buka dulu online 5 sebentar. Oh sorry Bapak Ibu, bukan Budi ya, nama maksud saya Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu, nama maksud saya. Oke, kita tampilkan yang atas dulu Bapak Ibu ya. Kita tampilkan atas dulu. Yang atas dulu seperti ini ya. Selamat datang Budi, selamat datang, nama itu dia akan panggil sebagai Budi ya, nama Budi karena ada isinya gitu ya. Nah kemudian bagaimana pada saat kita menggunakan petik 1. Nah petik 1 seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau kita petik 1 seperti ini Bapak Ibu, variabel nama akan dikenal sebagai string ya. Nah itu perbedaannya Bapak Ibu. Nah jadi pada saat kalian atau Bapak Ibu ingin mengimplementasikan sebuah variabel di dalam echo, ini pastikan Bapak Ibu jika variabelnya itu di dalam stringnya itu sendiri harus menggunakan petik 2 gitu ya. Harus menggunakan petik 2 seperti ini Bapak Ibu nih. Atau misalkan Bapak Ibu ingin tetap menggunakan petik 1, itu ada caranya Bapak Ibu. Echo misalkan selamat datang, ini Bapak Ibu dipisahkan Bapak Ibu, dipisah, kemudian titik nama masih bisa. Nah ini sama saja Bapak Ibu. Nah seperti ini dia nggak akan error Bapak Ibu. Sama datang Budi gitu ya, yang sama. Saya berikan BR ya, diakhiri dengan titik koma di akhirnya Bapak Ibu ya. Nah ini sama pun halnya dengan ini, misalkan mau petik 2, ini juga petik 2 ya, kemudian titik nama itu juga bisa seperti ini. Ini sama saja Bapak Ibu ya. Oke, jadi Bapak Ibu bisa memahami ya cara pengimplementasinya gitu ya. Implementasi dari petik 2 dan petik 1 itu bisa
berbagai macam cara mengimplementasikannya Bapak Ibu ya. Bisa nggak Pak misalkan 2 buah variabel langsung gitu ya di dalam echo-nya ya? Bisa sekali Bapak Ibu. Misalkan ini saya tambah lagi di sini pesan ya, selamat, misalkan saya selamat ulang tahun gitu ya, selamat ulang tahun gitu ya, ulang tahun. Kemudian saya kasih BR sini Bapak Ibu. Oke, kita bisa tampilkannya seperti ini. Echo misalkan halo kemudian nama halo Budi gitu ya, nama pesan gitu ya, halo Budi selamat ulang tahun gitu ya. Halo Budi selamat ulang tahun gitu ya. Nah, bisa juga dikombinasikan, ada yang di dalam ada yang dipisah gitu ya. Halo Budi, di sini saya coba hapusin Bapak Ibu. Ini di sini ada pesan di sini, pesan. Nah, ini bisa juga Bapak Ibu, seperti ini bisa juga ya, mengkombinasikannya. Nah, ini, halo Budi selamat ulang tahun, ini sama. Nah seperti itu ya Bapak Ibu. Barulah setelah itu kita akan masuk Bapak Ibu ke dalam operator dalam PHP. Jadi ada aritmatika, perbandingan, dan juga logika gitu ya. Ini Bapak Ibu kita akan coba. Ada beberapa jenis saja operator, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian gitu ya. Kemudian ada sisa bagi gitu ya. Nah ini kita contohkan beberapa saja Bapak Ibu. Ini kita mau aritmatika. Ini saya hapus ya Bapak Ibu. Operator aritmatika. Nah, ini misalkan ditampung di dalam sebuah variabel Bapak Ibu. Misalkan ini saya ada punya variabel A itu sama dengan 10. Kemudian saya ada punya variabel B itu sama dengan 5 gitu ya. Nah, ini bisa langsung seperti ini, echo A variabel A plus variabel B gitu ya. Gitu ya. Ini hasilnya adalah 15 gitu ya. Nah, hasilnya 15 gitu ya. Nah, atau bisa ditampung di dalam variabel. Jadi rumusnya ini Bapak Ibu kita bisa tampung dalam sini. Itu bisa juga Bapak Ibu, misalkan ada hasil gitu ya, sama dengan ini adalah rumusnya A plus B gitu ya. A plus B gitu ya. Nah, nanti di sini yang kita panggil adalah variabel hasil ya Bapak Ibu ya. Misalkan di sini saya kombinasikan hasil penjumlahan sama dengan gitu ya. Nah, ini saya panggil sebagai hasil. Nah, seperti ini. Nah, seperti Bapak Ibu. Hasil penjumlahan. Hasil penjumlahan A, misalkan hasil penjumlahan A, hasil penjumlahan A di sini plus B gitu ya. Nah ini sama dengan supaya lebih ini. Ya hasil penjumlahan 10 tambah 5 sama dengan, nah, kita gunakan sama dengan jawaban sama dengan oke. Kalau pengurangan gimana? Sama, kita tinggal kurang saja Bapak, kita kurang aja pengurangan. Ini kita ganti kurang gitu ya. Ini sama. Ya. 10 kurang 5 5 gitu. Pembagian seperti apa? Pembagian berarti ini pembagian sini. Nah, kita tinggal ganti saja pembagian.
10 bagi 5 nah ini 10 bagi 5 2 gitu ya. Nah seperti itu. Oke, ini kita cukup Bapak Ibu untuk aritmatika gitu ya. Nah kemudian ada lagi adalah perbandingan gitu ya, operator perbandingan sekarang. Oke, kita akan coba ke operator perbandingan. Operator perbandingan gitu ya. Di operator perbandingan ini ada sama dengan, lebih besar gitu ya, lebih kurang dari gitu ya, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan gitu ya, seperti ini Bapak Ibu. Ini di operator perbandingan gitu ya. Ini Bapak Ibu di perbandingan ini biasanya dipakai untuk boolean ya Bapak Ibu ya, yang bernilai true or false ya. Jadi si logika pun sama itu logika nanti juga biasanya banyak dipakai untuk boolean tipe data atau true or false atau tidak gitu ya, seperti ini. Nah kita akan coba ini Bapak Ibu untuk perbandingan, misalkan seperti ini Bapak Ibu. Kita akan cek apakah nilai itu bernilai true or false dari perbandingan ini Bapak Ibu. Nah, misalkan hasil sama dengan apakah 10 itu lebih besar dari 15. Nah, apakah 10 itu lebih besar dari 15? Nah kita cek hasil. Nah, saya kasihkan BRW ya. Oke, saya kasih supaya ini adalah false ya. Apakah 10 lebih besar, karena 10 itu tidak lebih besar ya, karena 10 itu kalau kita 10 lebih kecil barulah dia akan bernilai true gitu ya. Nah perbandingan ini Bapak Ibu implementasinya koreksi bisa untuk boolean ya, jenis data boolean, dan juga operasi nanti pada saat kita menggunakan tipe percabangan gitu ya, if else gitu. Bapak Ibu bisa menggunakan itu juga bisa Bapak Ibu ya, lebih besar, lebih kecil sama dengan gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu kita bisa cek apakah 2 itu sama dengan, apakah 2 itu sama dengan 1. Nah kita bisa cek juga. Nah, jawabannya adalah false ya, karena 2 ya sama dengan 2 gitu ya. Ini. Oke. Bagaimana kalau 2 sama dengan 2 Bapak Ibu? Kita akan coba cek. Nah kalau sini Bapak Ibu, seperti apa hasilnya Bapak Ibu? Apakah 2 integer ini akan sama dengan 2 string? Nah kita coba Bapak Ibu ya, ternyata sama. Dia kalau kita menggunakan sama dengan 2 kali, dia akan mendeteksinya sama ya. Dia mengabaikan tipe data Bapak Ibu. Kalau kita menggunakan sama dengan 2 kali string ya, dia akan mengabaikan tipe datanya Bapak Ibu ya, dia hanya akan melihat angkanya saja. Nah bagaimana dengan kalau kita menggunakan 3 sama dengan Bapak Ibu ya, maka dia akan bernilai false. Karena apa? Karena si tipe data itu juga akan diperiksa. Ini tipe data ini adalah string dengan tipe data ini integer, walaupun angkanya sama. Kalau tipe datanya tidak sama, dia akan mengenal sebagai false. Soalnya kalau kita ini menggunakan angka semua, yang dengan tipe data yang sama, baru dia akan bernilai true. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke.
lebih besar sama dengan misalkan lebih besar sama dengan kan, apakah 20 itu lebih besar sama dengan 30 gitu ya. Apakah angka 20 itu lebih besar dari 30? Seharusnya Bapak Ibu, seharusnya false gitu ya. Nah, seperti itu implementasinya, seperti Bapak Ibu. Itu untuk perbandingan gitu ya. Kemudian ada operator logika gitu ya. Logika. Ini Bapak Ibu, operator logika. Operator logika. Kita coba bawa sini Bapak Ibu. Operator logika ya Bapak Ibu ya. Logika misalkan saya buat sebuah skenario A, jangan AX, X itu sama dengan true, kemudian kalau Y itu sama dengan true juga. Nah ini Bapak Ibu. Nah ini kita cek ya, kita cek apakah variabel X dan Y itu akan dicek true and true itu hasilnya apa gitu ya. Dan di sini akan bisa mengecek true dan true, harusnya hasilnya adalah true. Jadi kalau operator logika AND itu keduanya harus bernilai true untuk menghasilkan hasil untuk melihat hasil itu benar atau salah gitu ya. True itu biasanya adalah hasilnya adalah true Bapak Ibu ya. Misalkan cek ya, ini ya, hasilnya adalah true gitu ya Bapak Ibu ya. Ini kalau false, ini kalau false yang saya ganti false adalah dia akan false gitu ya. Ini operator ini menggunakan AND. Nah kalau false dan false ya apa? Nah kalau false dan false dia juga akan false gitu ya, seperti itu. Nah bedanya dengan misalkan kita true. Oke. Kemudian gimana kalau kita ganti dengan OR? Ya. OR itu Bapak Ibu salah satunya bernilai true pasti akan true gitu ya. Ya. Nah, apalagi kalau dia true dan true sudah pasti true. Misalnya ini saya ganti false Bapak Ibu ya. Kalau OR itu salah satu saja bernilai true itu sudah pasti akan true. Ya. Kalau false semua baru dia akan bernilai false. Tuh, Bapak Ibu. Nah, ini. Kemudian ada not ya. Ada operator not ya. Ini tidak sama dengan gitu ya, atau operatornya disebut logika not ya, bukan gitu ya. Jadi misal sini adalah true, X nya adalah true, di sini saya coba tidak X, berarti kebalikannya Bapak Ibu. Kalau bukan X ya, kalau bukan X dia akan menampilkan hasilnya adalah sebaliknya ya. Kalau bukan X dia akan menampilkan apa? Akan menampilkan false gitu ya, false ya. Kalau ini saya false, kalau X nya saya ubah jadi false ya, harus juga kebalikannya ada true ya di Bapak Ibu. Seperti itu ya untuk operator logika. Nah ini Bapak Ibu, ini penting materi yang kita bahas sebelumnya, karena kita akan mempelajari kedepannya akan mempelajari sebuah atribut gitu ya. Atribut itu sama dengan variabel tempat
disimpannya sebuah nilai sementara gitu ya. Kemudian ada metode yang berisi operasi-operasi. Ini operasi ini maksudnya Bapak Ibu nanti adalah akan diletakkan sebuah function. Misalkan nanti kita membuat sebuah function simpan atau function hitung gitu ya. Function untuk menghitung rumus, untuk menghitung luas kubus, misalkan untuk menghitung luas persegi panjang. Nah, ini disimpan di dalam function Bapak Ibu. Rumusnya diletakkan di dalam sebuah function atau metode gitu ya. Nah, kemudian logika PBO nanti dibangun dari dasar ini gitu ya. Ia mengkombinasikan antara variabel di dalam metode ini, di dalam function-functionnya gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Alurnya adalah nanti kita akan input data, proses menggunakan value dengan operator, kemudian output hasil. Nah, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ada case sederhana, Bapak Ibu silakan dikerjakan. Ini dasar dari PHP sebenarnya Bapak Ibu ya. Untuk materi kali ini sebelum kita melangkah ke kelas, ke metode gitu ya, ini Bapak Ibu silakan dikerjakan untuk silakan dicek apakah error ini tipenya apa itu Bapak Ibu ya, errornya di mana gitu, silakan Bapak Ibu berikan argumennya, errornya kenapa, kemudian silakan 1, 2 ini silakan Bapak Ibu diselesaikan case-nya. Kemudian yang keempat ini Bapak Ibu, apa hasilnya dari beberapa case di sini ya. Case di sini apa hasilnya, kemudian mengapa hasil tersebut bisa terjadi gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu diminta untuk membuat tabel kebenaran, tabel untuk operator AND dan tabel kebenaran untuk operator OR gitu ya. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan masuk nih Bapak Ibu. Nah, sudah ke struktur kendali. Struktur kendali ini akan ada banyak Bapak Ibu, nanti akan ada if else gitu ya, kemudian ada switch, kemudian ada nanti looping gitu ya, for gitu ya, kemudian ada while, do while, dan juga for each. Nah, ini Bapak Ibu struktur kontrol gitu ya, struktur kendali Bapak Ibu ya. Kemudian ada function PHP ini. Kalau tidak terlalu panjang materinya untuk struktur kendali, kita akan langsung lanjut dengan function. Kalau misalkan nanti akan terlalu panjang durasi, kita akan buatkan video khusus sendiri Bapak Ibu untuk function ya. Ini Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, itu saja pertemuan kali ini. Silakan dipahami, silakan dikerjakan untuk penugasannya, dicoba praktikumnya, silakan dikumpulkan hasil praktikum dan juga penugasannya di lembar praktikum. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.